Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang terbiasa menjadikan telur sebagai menu utama saat berbuka maupun sahur. Alasannya sederhana, telur mudah diolah, rasanya enak, dan cepat mengenyangkan. Namun, ada peringatan dari para ahli kesehatan bahwa kebiasaan ini bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Telur memang kaya protein, tetapi jika dikonsumsi di waktu yang kurang tepat, tubuh justru bisa mengalami gangguan yang membuat energi tidak stabil sepanjang hari. Mengapa telur sering jadi pilihan? Telur adalah bahan makanan yang murah, mudah didapat, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Dari rebus, dadar, hingga goreng, semuanya praktis dan cepat. Tidak heran banyak orang memilih telur sebagai menu sahur atau berbuka. Namun, di balik kepraktisan itu, ada hal yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah kesehatan. Efek telur saat dikonsumsi di waktu berbuka. Ketika berbuka, tubuh dalam keadaan kosong setelah berpuasa seharian. Organ pencernaan bekerja lebih lambat dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Jika langsung diberi makanan tinggi protein dan lemak seperti telur goreng, perut bisa terasa berat. Akibatnya, tubuh bukannya segar, malah lemas dan sulit bergerak. Selain itu, telur yang digoreng dengan minyak berlebihan bisa membuat perut kembung dan meningkatkan rasa tidak nyaman. Telur juga bisa memicu naiknya kadar asam lambung bila dimakan saat berbuka dalam kondisi perut kosong. Hal ini membuat sebagian orang merasa mual atau perih di bagian dada. Bukannya memberi tenaga, justru tubuh menjadi tidak nyaman. Efek telur saat dikonsumsi di waktu sahur. Sahur adalah waktu makan terakhir sebelum berpuasa. Idealnya, makanan sahur harus memberi energi yang bertahan lama. Telur memang mengandung protein, tetapi jika dimakan tanpa kombinasi makanan lain, energi yang dihasilkan tidak cukup untuk bertahan seharian. Tubuh bisa cepat lapar, lemas, dan sulit fokus. Telur goreng atau telur dadar dengan banyak minyak juga bisa membuat tubuh cepat haus. Hal ini tentu menyulitkan saat berpuasa karena rasa haus akan terasa lebih berat. Selain itu, konsumsi telur berlebihan di sahur bisa membuat pencernaan bekerja keras, sehingga tubuh terasa tidak nyaman sepanjang hari. Dampak jangka panjang. Kebiasaan makan telur di waktu berbuka dan sahur tanpa memperhatikan cara pengolahan dan porsi bisa menimbulkan masalah jangka panjang. Kolesterol bisa meningkat, berat badan bertambah, dan risiko penyakit jantung lebih besar. Apalagi jika telur selalu digoreng dengan minyak berulang kali, dampaknya bisa lebih buruk. Menu alternatif yang lebih tepat. Untuk berbuka, sebaiknya pilih makanan yang ringan dan mudah dicerna terlebih dahulu. Buah segar, kurma, atau sup hangat bisa membantu tubuh beradaptasi setelah berpuasa. Setelah itu, barulah makan makanan utama dengan porsi seimbang. Untuk sahur, pilih makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, protein, dan serat. Nasi merah, sayuran, ikan, atau tempe bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Jika ingin tetap makan telur, sebaiknya diolah dengan cara direbus dan dikombinasikan dengan sayuran agar lebih seimbang. Cara aman mengonsumsi telur. Telur bukan berarti harus dihindari sepenuhnya. Yang penting adalah cara mengolah dan waktu mengonsumsinya. Beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain. Jangan makan telur dalam kondisi perut kosong saat berbuka. Pilih telur rebus dibanding telur goreng. Kombinasikan dengan sayuran atau sumber karbohidrat agar energi lebih stabil. Batasi jumlahnya, cukup 1 atau 2 butir, jangan berlebihan. Pentingnya variasi menu. Tubuh membutuhkan berbagai jenis zat gizi, bukan hanya protein dari telur. Dengan variasi menu, tubuh mendapat nutrisi yang lebih lengkap. Jangan menjadikan telur sebagai satu-satunya pilihan sahur atau berbuka. Sesekali boleh, tetapi jangan setiap hari.
Variasi makanan membuat tubuh lebih sehat dan energi lebih terjaga. Sarapan atau makan pagi sering disebut sebagai sumber tenaga utama untuk memulai aktivitas. Namun, tidak semua orang tahu bahwa pilihan makanan saat sarapan sangat menentukan kondisi tubuh sepanjang hari. Jika menu yang dipilih tepat, tubuh akan terasa segar, pikiran lebih fokus, dan energi bertahan lebih lama. Ada banyak makanan sederhana yang bisa dijadikan pilihan terbaik untuk sarapan, mudah ditemukan, dan tidak membutuhkan cara pengolahan yang rumit. Nasi merah. Nasi merah adalah sumber karbohidrat kompleks yang membuat energi lebih stabil. Berbeda dengan nasi putih yang cepat membuat lapar kembali, nasi merah memberi rasa kenyang lebih lama. Cocok dipadukan dengan lauk sederhana seperti sayur tumis atau ikan bakar. Oat. Oat atau havermut adalah pilihan sarapan yang menyehatkan. Kandungan seratnya tinggi sehingga membantu pencernaan tetap lancar. Oat bisa disajikan dengan buah segar seperti pisang atau apel, sehingga rasanya lebih enak dan bergizi. Telur rebus. Telur rebus adalah sumber protein yang praktis dan murah. Dibanding telur goreng, telur rebus lebih sehat karena tidak menggunakan minyak. 1 atau 2 butir telur rebus sudah cukup untuk memberi tenaga yang bertahan lama. Buah segar. Buah adalah pilihan sarapan yang ringan namun kaya gizi. Pisang, pepaya, apel, atau mangga bisa menjadi menu sederhana yang memberi energi cepat. Buah juga membantu tubuh tetap segar karena kandungan airnya tinggi. Tempe dan tahu. Dua makanan ini adalah sumber protein nabati yang mudah ditemukan. Tempe dan tahu bisa diolah dengan cara kukus atau tumis ringan. Kandungan proteinnya membantu tubuh tetap bertenaga dan tidak cepat lelah. Yogurt. Yogurt adalah makanan yang baik untuk pencernaan karena mengandung bakteri baik. Jika dikombinasikan dengan buah segar atau kacang-kacangan, yogurt bisa menjadi sarapan yang menyehatkan sekaligus mengenyangkan. Kacang-kacangan. Kacang tanah, kacang hijau, atau kacang merah bisa dijadikan tambahan sarapan. Kandungan proteinnya cukup tinggi dan memberi rasa kenyang lebih lama. Bubur kacang hijau atau sup kacang merah adalah pilihan yang sederhana dan bergizi. Sayuran. Sayuran tidak hanya untuk makan siang atau malam. Sayuran rebus atau tumis ringan bisa dijadikan menu sarapan. Kandungan seratnya membantu pencernaan dan membuat tubuh terasa lebih segar. Ikan. Ikan adalah sumber protein hewani yang baik untuk sarapan. Ikan bakar atau ikan kukus dengan bumbu sederhana bisa menjadi lauk yang menyehatkan. Selain protein, ikan juga mengandung lemak baik yang bermanfaat untuk otak. Ubi rebus. Ubi adalah sumber karbohidrat alami yang memberi energi cukup besar. Ubi rebus bisa dijadikan pengganti nasi untuk sarapan. Rasanya manis alami dan membuat kenyang lebih lama. Sarapan dengan menu yang tepat membantu tubuh lebih siap menghadapi aktivitas sepanjang hari. Pilihan sederhana seperti nasi merah, telur rebus, buah segar, tempe, tahu, atau ubi rebus sudah cukup untuk menjaga energi tetap stabil.